Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Jadi, kelompok kami itu mengambil topik yaitu analisis peran jaringan komputer dalam implementasi high availability dan redundancy pada arsitektur enterprise network kampus modern. Saya Adinata Yusuf Pratama dengan NIM F551-24081 sebagai moderator. Kemudian ada teman kelompok saya yaitu Andika dengan NIM F551-24083. Kemudian ada Muhammad Farhan dari 5cc dengan NIM F551-24091. Kemudian ada Andi Besi Oktondo Sompa dengan NIM F551-24094. Kemudian kita masuk ke latar belakang. Jadi yang pertama itu perkembangan layanan teknologi informasi di kampus meningkat sangat pesat. Jadi sekarang itu kampus modern itu sangat bergantung pada yang namanya teknologi. Jadi bukan hanya untuk internet, tapi juga untuk seluruh sistem operasional. Kemudian jaringan komputer menjadi infrastruktur utama. Jadi jaringan komputer itu sudah menjadi tulang punggung yang mendukung sistem, akademik, administrasi, dan juga komunikasi kampus. Kemudian, akses internet mendukung layanan sistem informasi akademik, e-learning, VoIP, IP, internet, atau IoT. Sistem informasi akademik, e-learning, atau IoT itu semuanya berjalan bersamaan dalam satu infrastruktur. Jadi semakin banyak pengguna dan perangkat yang terhubung, maka semakin tinggi juga kebutuhan stabilitas jaringan. Agar layanan itu tetap berjalan meskipun terjadi gangguan, maka harus dirancang dengan sistem cadangan dan ketersediaan tinggi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke permasalahan. Permasalahan yang pertama itu bagaimana desain enterprise network menghadapi yang pertama peningkatan traffic data, yang kedua pertumbuhan perangkat, yang ketiga layanan real time dan mission critical. Jaringan itu harus mampu menangani data yang terus meningkat dan layanan yang tidak boleh terputus. Kemudian bagaimana mekanisme redundansi, aktif-aktif, link aggregation, dual ISP, data center, dan disaster recovery center. Jadi, desain itu membagi jaringan beberapa bagian agar lebih terstruktur, stabil, dan mudah dikontrol. Yang ketiga, bagaimana protokol VRRP, ASRP, dan GLBP meminimalkan failover time. Kemudian yang keempat, menjaga kualitas layanan agar delay dan packet loss. Jadi, topologi itu digunakan untuk meningkatkan keandalan dan juga mengurangi risiko kegagalan jaringan. Sistem cadangan aktif-aktif itu bisa memastikan layanan tetap berjalan jika salah satu jalur atau perangkat mengalami gangguan. Kemudian protokol FRP, HSRP, dan GLBP itu digunakan untuk mempercepat perpindahan jalur saat terjadi kegagalan sehingga delay, drop, dan packet loss tetap terjaga. Kemudian kita selanjutnya masuk ke tujuan. Yang pertama itu menganalisis arsitektur enterprise network kampus modern. Jadi, bagaimana kita itu ingin menganalisis atau mengkaji bagaimana desain jaringan itu diterapkan berdasarkan paper pertama. Kemudian yang kedua, menjelaskan peran jaringan komputer dalam integrasi sistem. Kami ingin menunjukkan bahwa jaringan itu bukan hanya penghubung data, tetapi juga sistem yang terintegrasi. Kemudian yang ketiga, mengkaji konsep high availability dan redundansi jaringan. Kami ingin memahami bagaimana sistem cadangan meningkatkan stabilitas jaringan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, mengidentifikasi komponen dan mekanisme teknis untuk mencapai uptime tinggi
99,9%. Jadi kami itu ingin menjelaskan teknologi digunakan itu bagaimana untuk mencapai optimal tinggi hingga 99,9%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuyasa Putri Sompa dengan stambuk F551-24094. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah ringkasan dari dokumen utama yang kita kaji, di mana dokumen utama yang kita kaji ini merupakan sebuah paper ilmiah yang dibuat oleh Sanjit pada tahun 2019 kemarin. Pada penelitian ini tidak hanya untuk merancang sebuah infrastruktur jaringan kampus, yang mana ini tidak hanya untuk mengejar pada kecepatannya, tapi juga dengan aspek high availability-nya. Dan juga penulis ini mengambil sebuah studi kasus dari Smart Campus di IIM atau Indian Institute of Management, yang mana masalah ini juga dipicu oleh dari penggunaan aplikasi daring, terus juga dengan perangkat IoT-nya, dan juga layanan dari multimedia seperti Voice over IP-nya ataupun telepon yang berbasis dengan internet, serta dengan kamera CCTV yang semuanya berjalan secara bersamaan. Nah, di sini kita bisa melihat, kita bisa memahami bagaimana peran jaringan itu bukan hanya untuk sekedar penyambungan kabel, tapi juga dia sebagai pondasi utama untuk komunikasi dari berbagai data gitu. Kemudian juga Sanjit itu telah merancang backbone-nya itu berkecepatan 100 sampai 200 Gbps, yang mana backbone ini itu sebagai jalur utama yang harus sangat kuat untuk menopang seluruh beban dari kampus yang ada agar layanan itu tidak mengalami kemacetan data. Nah, selain untuk berkomunikasi, sini jaringan ini juga berperan penting untuk integrasi dalam sebuah sistem, di mana pada dokumen itu disebutkan bahwa ada 3 tier atau core distribution dengan aksesnya itu digunakan. Nah, secara konseptualnya itu pembagian dari 3 tier ini sangat memudahkan dari pengelolaan ribuan dari perangkat itu, yang mana dari berbeda-beda jenis itu dia tetap bisa berada dalam satu kesatuan, yang mana sistem itu bisa terorganisir. Nah, dalam laporan itu kita juga melihat bahwa ada identifikasi dari komponen kelas berat seperti cache space switch-nya itu dia merujuk pada untuk bongkar pasang, di mana jaringan itu bisa dikembangkan untuk ke 10 tahun ke depan gitu. Makanya dari skala enterprise ini, seperti kampus IIM ini itu dia dibahas, paper ini dia menggunakan 3 tier itu jauh lebih aman, karena dengan adanya lapisan dari distribusinya itu dia kan terpisah, makanya dia bisa membagi per wilayah, agar misalnya wilayah gedung sampai jika misalnya terjadi gangguan di suatu zona itu kita bisa tidak langsung membebani perangkat yang utama gitu. Jadi makanya arsitektur 3 tier ini dia dianggap sebagai high availability yang untuk jangka panjang. Jadi kita bisa juga melihat 2 aspek yang direkomendasi dari Sanjit dalam papernya itu terbagi menjadi 2, yaitu ada aspek infrastruktur yang pasif dengan yang aktif. Nah, yang pertama ini kan yang infrastruktur yang aktif. Di sini kita bisa memahami beberapa pemilihan media, di mana Sanjit ini dia menyarankan menggunakan fiber optic single mode, di mana ini sebuah kabel optik yang mana dia bisa mengirimkan secara cepat untuk jarak yang sangat jauh tanpa kehilangan dari kualitas sinyalnya itu. Lalu juga di sini dia menggunakan hybrid topologi, mana menggunakan 2 topologi, ada star dengan ring, yang mana ini merupakan sebuah gabungan dari jalur pusat atau dari starnya itu dengan jalur yang melingkar
atau topologi ring, yang mana fungsinya itu jika suatu kabel utamanya itu putus, jadi data yang itu dia memiliki sebuah jalur cadangan untuk agar supaya koneksinya itu tidak mati. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat bagaimana jaringan itu bisa menjamin ketersediaan dari layanan itu atau high availability-nya. Kita bisa melihat ibaratkan kayak misalnya dia sebagai pusat data cadangan itu hanya bisa menunggu pusat data utama itu rusak. Nah, tapi pada mode aktif-aktifnya ini dia keduanya itu dia bekerja secara bersamaan. Nah, makanya dia diperkuat oleh dengan criss-cross connection, yang mana ini sebuah teknik yang teknik pengkabelan yang mana dia silang antar gedung ke misalnya gedung kedua ke pusat data gitu yang secara berbeda. Nah, mungkin jika misalnya jalur kabelnya ini putus ataupun servernya ini juga sudah mengalami kerusakan begitu, jadi layanan itu tetap masih bisa dipakai karena masih ada jalur yang lain atau jalur cadangan yang aktif gitu. Oke, keterkaitan jaringan ini dengan kualitas layanan dari IT modern juga itu sangat terlihat dari penggunaan dari link load balance-nya dengan dual ISP, dimana kalau misalnya strategi ini itu dipakai itu memastikan bahwa kualitas dari internet kampus ini itu tidak tergantung pada satu provider saja, tetapi juga kalau misalnya ISP-nya itu bermasalah, maka beban dari traffic itu langsung dialihkan ke yang lain itu secara otomatis. Nah, makanya inilah yang dimaksud dengan redundancy secara real time gitu. Nah, kemudian jadi kita bisa melihat dari paper ini bahwa dari pemilihan kabel fiber optik single mode ini bisa dipakai sejauh 20 km, dan bahkan topologi yang digunakan itu topologi yang hybrid ataupun topologi secara barengan seperti topologi star dengan yang ring. Sebagai keputusan teknis yang mana ini diambil agar kampus ini memiliki implementasi jaringan yang tinggi gitu, dimana kita bisa menggabungkan sebuah protokol dan perangkat keras secara sistematis, dimana untuk menciptakan sebuah infrastruktur yang kita bisa bilang tambah tahan banting terhadap kebutuhan yang untuk masa depan gitu, 10 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika dengan NIM F551240883. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan analisis konseptual peran jaringan komputer. Nah, kita masuk ke arsitektur enterprise network dan peran jaringan komputer. Nah, bisa kita bayangkan sebuah kampus yang cukup besar dengan ratusan gedung dan mempunyai ribuan mahasiswa dan berbagai perangkat yang semuanya harus terhubung ke internet secara bersamaan. Nah, agar semua itu bisa terjadi dan berjalan lancar, maka dibutuhkan sebuah sistem jaringan yang terstruktur dan sangat baik. Nah, jaringan kampus skala enterprise dirancang menggunakan arsitektur 3 lapis yang biasa disebut 3-tier arsitektur. Nah, ketiga lapisan itu adalah core layer, distribution layer, dan access layer. Nah, apa itu core layer? Nah, jadi core layer itu adalah lapisan paling atas yang berfungsi sebagai jantung dari sebuah jaringan. Nah, semua data yang mengalir di kampus pasti melewati lapisan ini. Perangkat yang digunakan mampu bekerja dengan kecepatan 100 GB per detik dan dirancang agar bisa bertahan digunakan minimal 10 tahun ke depan tanpa perlu bongkar ulang infrastruktur utamanya. Nah, sedangkan distribution layer bertugas sebagai penghubung antara inti jaringan dan titik-titik di seluruh zona kampus. Nah, setiap zona memiliki ruang hub
tersendiri yang mengelola seluruh koneksi di zona tersebut. Nah, mulai dari zona administrasi, akademik, asrama, dan perumahan, dan perpustakaan, hingga ke laboratorium. Nah, sedangkan akses layar adalah lapisan yang paling dekat dengan pengguna semua perangkat seperti laptop, handphone, dan juga kamera CCTV, hingga perangkat IoT. Semuanya terhubung melalui lapisan akses layer ini. Nah, yang menarik, jaringan ini menggunakan teknologi gabungan antara star dan ring. Topologi star digunakan untuk jalur utama, sedangkan topologi ring berfungsi sebagai jalur cadangan antara zona. Nah, jadi jalur putus. Nah, jadi kalau satu jalur saja putus, data langsung otomatis berpindah ke jalur lainnya. Nah, pengguna sempat ke jalur lainnya tanpa pengguna sempat merasakannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke enterprise network dan peran jaringan komputer. Nah, setelah kita memahami arsitekturnya, sekarang kita membahas sebenarnya apa saja peran jaringan komputer itu di kampus modern. Nah, banyak orang mengira jaringan komputer hanya bertugas menghubungkan perangkat ke internet, padahal kenyataannya jauh lebih dari itu. Nah, di kampus modern, jaringan adalah tulang punggung dari sebuah operasional sebuah kampus yang menopang berbagai jenis layanan secara bersamaan. Nah, peran pertama adalah komunikasi data. Setiap harinya ribuan mahasiswa dan dosen mengakses sistem informasi akademik dan mengunduh materi hingga mengirim tugas secara bersamaan. Nah, tentu saja jaringan harus mampu menangani semua itu sekaligus tanpa ada yang mengalami gangguan atau perlambatan. Nah, peran kedua adalah mendukung layanan multimedia, yang dimana jaringan tidak hanya mengalirkan data biasa, tetapi juga mendukung sistem komunikasi telepon berbasis internet atau VoIP, video conference untuk perkuliahan jarak jauh, hingga sistem pengawasan kamera CCTV berbasis IP yang bekerja secara 24 jam penuh. Nah, peran ketiga adalah manajemen jaringan. Kampus menggunakan sistem pemantau jaringan untuk memonitor kondisi seluruh infrastruktur secara langsung, sehingga kalau ada gangguan bisa langsung terdeteksi dan ditangani sebelum berdampak ke pengguna. Nah, yang peran keempat adalah kesiapan menghadapi masa depan karena jumlah perangkat IoT terus bertambah setiap tahunnya. Nah, jaringan dirancang dengan kapasitas cadangan yang cukup agar tidak perlu dirombak total hanya karena ada penambahan perangkat baru di kemudian hari. Nah, berikut kita masuk ke protokol jaringan pendukung redundansi. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang sangat penting. Kenapa bisa saya bilang penting? Bayangkan kalau router utama di sebuah kampus tiba-tiba mati. Nah, kalau tidak ada pengaman, seluruh koneksi bisa langsung terputus secara seketika. Nah, untuk mencegah itu, digunakanlah protokol redundancy gateway. Nah, ada 3 protokol yang perlu kita bandingkan, yaitu HSRP, VRRP, dan GLBP. Nah, bisa dilihat pada tabel perbandingan. Nah, HSRP ini cara kerjanya cukup sederhana. Ada satu router aktif yang menangani semua traffic dan satu router standby yang hanya menunggu. Nah, kelemahannya, waktu perpindahan saat terjadi, gangguan membutuhkan waktu sekitar 10 detik dalam dunia jaringan. Nah, 10 detik ini cukup lama dan bisa menyebabkan koneksi terputus serta sesi aplikasi akademik terganggu. Nah, maka VRRP hadir sebagai standar terbuka yang bisa digunakan di berbagai merek perangkat. Waktu perpindahannya lebih dari HSRP karena interval pengecekannya lebih singkat, yaitu hanya membutuhkan waktu sekitar 4 detik.
Namun, seperti HSRP, VRRP tidak memiliki fitur pembagian beban trafik. Nah, semua beban ditanggung satu router saja. Ya, terus ada GLBP, yang dimana GLBP-nya adalah protokol paling canggih di antara ketiganya. Nah, keunggulan utamanya bukan hanya soal kecepatan, tetapi GLBP juga mampu membagi beban trafik secara merata ke semua router yang tersedia secara otomatis. Jadi, tidak ada router yang hanya menganggur sebagai cadangan. Hasilnya sangat mengesankan. Waktu perpindahannya hanya 1,51 detik sebagai Waktu perpindahannya hanya 1,51 detik dan delay hanya 8,12 milidetik dan packet loss 0%. Artinya tidak ada satupun data yang hilang saat terjadi perpindahan jalur. Jadi, untuk jaringan kampus skala enterprise yang tidak boleh mati, GLBP adalah pilihan terbaik dibandingkan dua protokol lainnya. Nah, berikutnya kita masuk ke peran jaringan dalam integrasi sistem dan ketersediaan layanan. Nah, kita sudah membahas arsitektur dan protokolnya. Sekarang kita bahas bagaimana semua itu bekerja bersama untuk menjaga agar layanan kampus tidak pernah mati. Nah, target yang ingin dicapai adalah uptime 99,9%. Artinya dalam setahun penuh jaringan hanya boleh mengalami gangguan maksimal sekitar 8 jam. Nah, untuk mencapai target itu ada 4 strategi utama yang diterapkan. Yang dimana strategi pertama adalah data centric dan disaster recovery centric yang bekerja aktif bersamaan. Keduanya tidak saling menunggu, keduanya bekerja secara bersamaan setiap saat di gedung yang berbeda. Jadi kalau pusat data utama mengalami masalah, pusat data cadangan langsung mengambil alih tanpa ada jeda sama sekali. Nah, dengan strategi kedua adalah dual ISP dengan link load balancer, yang dimana kampus menggunakan dua penyedia internet yang berbeda secara bersamaan. Jika salah satunya bermasalah, seluruh traffic otomatis dialihkan ke ISP satunya tanpa mahasiswa atau dosen merasakannya sama sekali. Nah, strategi ketiga adalah link aggregation, yaitu menghubungkan beberapa jalur kabel sekaligus, sehingga kapasitas bandwidth meningkat dari 100 Gbps menjadi 200 Gbps, sekaligus menyediakan jalur cadangan otomatis jika salah satu kabel putus. Nah, strategi keempat adalah VLAN dan keamanan UTM. Setiap zona dipisahkan secara logis menggunakan VLAN, sehingga meskipun berjalan di satu infrastruktur fisik yang sama, setiap zona tetap terisolasi dan aman. Ditambah sistem keamanan yang mengintegrasikan antivirus, anti-spam, dan content filtering dalam satu perangkat terpadu. Nah, hasilnya terbukti dalam pengujian nyata, utilisasi memori sistem tidak pernah melebihi 43%, bahkan jangka jaringan sedang dalam kondisi beban paling berat sekalipun. Nah, ini membuktikan arsitektur yang dirancang sangat efisien dan masih memiliki banyak kapasitas cadangan untuk pertumbuhan ke depan. Nah, yang terakhir kita masuk ke identifikasi komponen jaringan yang digunakan. Nah, terakhir kita bahas komponen-komponen jaringan yang digunakan. Nah, semua strategi dan protokol yang sudah kita jelaskan tadi tentu tidak bisa berjalan tanpa perangkat yang tepat. Nah, ada 8 komponen utama yang bekerja secara terintegrasi dalam arsitektur ini. Nah, yang pertama ada core switch, yang dimana core switch ini adalah perangkat di lapisan inti. Nah, inilah pusat lalu lintas seluruh data kampus yang bekerja dengan kecepatan 100 Gbps dan bisa ditingkatkan kapasitasnya tanpa mengganti seluruh perangkat. Nah, yang kedua ada distribution switch,
di mana dia menghubungkan inti jaringan ke setiap zona kampus dengan konfigurasi sekaligus sehingga dengan konfigurasi stacking agar bisa saling mencadang satu sama lain. Nah, yang ketiga ada access switch. Adalah yang dimana dia ini adalah perangkat lunak, maksudnya adalah perangkat. Nah, dan yang ketiga ada access switch, yang dimana access switch ini adalah perangkat yang paling dekat dengan pengguna, terhubung dengan dua jalur sekaligus sehingga jika satu jalur putus, jalur lainnya langsung aktif. Dan yang keempat ada link load balancer yang mengatur dua koneksi internet secara bersamaan dan mengalihkan trafik secara otomatis jika salah satunya bermasalah. Dan yang kelima ada firewall dan UTM, di mana ini untuk menjaga keamanan seluruh jaringan kampus dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Dan yang keenam ada WiFi controller, di mana dia ini untuk mengelola semua titik akses WiFi di seluruh kampus hanya dari satu titik pusat saja sehingga lebih mudah dikelola dan dipantau. Dan yang ketujuh ada network management system, di mana dia ini berfungsi untuk memantau kondisi seluruh infrastruktur secara real time sehingga gangguan bisa dideteksi lebih awal sebelum berdampak ke pengguna. Dan yang terakhir ada disaster recovery center, yaitu pusat data cadangan yang ditempatkan di gedung terpisah dan terhubung melalui kabel fiber optik dengan pola silam, sehingga kegagalan pada pusat dan utama tidak akan pernah menyebabkan seluruh layanan kampus lumpuh. Nah, demikian pembahasan saya di bab 3. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufran DG Masese dengan NIM F551249091. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana inti dari analisis kelompok kami, yaitu lebih tepatnya pembahasan di bab 4, yaitu mengenai pembahasan berbasis referensi pendukung. Nah, di sini kita bisa lihat di bab pertama atau di slide pertamanya itu pembahasan berbasis referensi pendukung, yaitu analisis peran jaringan komputer dalam implementasi high availability dan redundancy. Nah, di slide selanjutnya itu adalah infrastruktur fisik untuk keadaan jaringan. Nah, di sini ada poin pertama yang menjelaskan tentang tantangan kampus trafik data sangat masif, yaitu seperti aplikasi akademik, VoLP, video, Converse. Dan kedua itu ada solusi high availability atau HA. Nah, di sini contoh seperti pembangunan Disaster Recovery Center dengan mode aktif-aktif dengan data center utama. Nah, di sini juga ada agresi tautan dan implementasi dual ISP dengan load balancing untuk pembagian beban internet. Nah, untuk ketiga ini ada implementasi dual ISP dengan load balancer untuk pembagian beban internet. Nah, di sini untuk penjelasannya, ini sebenarnya ke poin pertama dari beberapa poin pembahasan itu. Yang seperti di slide ini adalah infrastruktur fisik. Ya, jadi ini segi infrastruktur fisiknya itu berdasarkan jurnal Sanji dan Nuraini yang kami kaji itu bahwa kampus modern itu dia tidak bisa lagi cuma mengandalkan satu jalur jaringan saja. Nah, kenapa dia tidak bisa hanya mengandalkan satu jaringan? Karena trafiknya itu sangat masif seperti yang ada di PPT, dan seperti untuk video converse atau pengisian KRS-nya. Nah, contohnya itu seperti yang tadi saya baca, yaitu seperti untuk video converse atau pengisian KRS-nya. Nah, oleh karena itu, jaringan kampus itu butuh high availability atau ketersediaan tinggi. Caranya itu adalah dengan membuat dua pusat data, yaitu data center utama dan data disaster recovery center, yang hidup itu secara bersamaan. Nah, selain itu pun kampus juga wajib pakai minimal 2 provider. Nah, yaitu provider internet atau dual ISP dengan sistem load balancing. Jadi kalau koneksi internet yang satu terputus,
maka jaringan kampus itu tidak akan mati karena otomatis pindah ke internet cadangan. Kita masuk ke slide kedua, yaitu perbandingan protokol redundansi gitu atau lapisan ketiga. Nah, di sini kita ada PPT, yaitu fungsi FHRP, yaitu mencegah kegagalan perangkat keras, dan kedua ada analisis protokol, ada GLBP versus HSRP atau VRRP. Nah, HSRP dan VRRP ini adalah beban jaringan itu hanya bertumpu pada satu router aktif. Jadi dia itu bertumpuk-tumpuk. Jadi misalnya router backup itu hanya menganggur. Nah, waktu pemulihannya itu HSRP itu agak lambat sekitar hingga 10 detik lah. Nah, seperti PPT ini. Dan yang kedua adalah GLBP. Inilah yang paling unggul. Nah, waktu failovernya itu waktu pemulihannya itu sekitar hanya 1,51 detik. Nah, fitur utama GLBP itu dia mempunyai loading balancing, yaitu berbasis algoritma round robin, seperti membagi beban lalu lintas secara adil ke seluruh router. Nah, untuk pembahasan di slide kedua ini, dari segi perutian atau routingnya, dia berfokus di situ. Nah, untuk menjaga agar perpindahan jalur cadangan ini tadinya berjalan mulus, kita itu butuh protokol yang tepat. Dari ini materinya sedapat dari jurnal Dharma dan kawan-kawan itu bahwa kami itu membandingkan 3 protokol yang ada di PPT ini, seperti VRRP, HSRP, dan juga GLBP. Nah, hasil dari analisis kami itu bahwa menunjukkan GLBP ini adalah yang paling unggul. Kenapa dia paling unggul? Karena waktu pemulihannya itu atau failover-nya itu sangat cepat. Bisa kita lihat dia tuh memiliki waktu 1-51 detik. Nah, lebih hebatnya lagi, GLBP ini dia punya fitur loading balancing. Nah, jadi beban data itu dibagi rata ke semua router, tidak seperti HSRP yang membiarkan router itu mencadangkan atau menganggurkan. Nah, kita masuk ke poin ke slide ketiga, di mana perbandingan STP dan RSTP pada lapisan kedua. Nah, di sini ada penjelasan mengenai yang pertama adalah tujuan lapisan, tujuan lapis 2, yaitu mencegah perulangan data, yaitu looping, dan badai siaran antar switch. Nah, yang kedua adalah spanning tree protocol atau STP. Ini seperti konvensional, yaitu kelemahannya adalah waktu konvergensinya itu sangat lambat, sekiranya sekitar 30-50 detik. Nah, untuk dampaknya itu dia memicu session time out pada aplikasi mahasiswa atau istilahnya delay lah. Nah, kemudian rapid spanning tree protocol RSTP, yaitu solusinya adalah waktu pemulihannya itu jalur dipangkas menjadi hitungan milidetik, dan kemudian hasilnya itu memutuskan kabel tidak akan dirasakan oleh penggunaan akhir. Nah, untuk penjelasan ini yaitu lapisan data atau layer kedua, di sini ancaman terbesarnya itu adalah looping atau data yang berputar-putar, ya, yang membuat itu jaringan menjadi macet. Nah, untuk protokol lama itu seperti STP yang ada di PPT ini, dia itu membutuhkan, yang seperti saya jelaskan tadi, membutuhkan waktu 30-50 detik untuk mengatasi hal ini dan mencari jalur baru. Dan juga waktu selama itu tuh bisa membuat server down di mata mahasiswa, jadi agak delay lah. Nah, maka dari itu kami juga merekomendasikan bahwa memindahkan atau migrasi ke RSTP, lebih jelasnya itu rapid spanning tree protocol, yang bisa memulihkan jalur itu hanya dalam hitungan milidetik. Kemudian ke slide selanjutnya, yaitu keterkaitan HA dengan kualitas layanan atau QoS. Nah, di sini yang pertama adalah standar itu dengan kategori jaringan sangat bagus. Kemudian hasil kinerja GLBP plus RSTP itu adalah dia delay maksimalnya hanya 8,12 milidetik, dan juga patch loss-nya atau kehilangan paket itu di angka 0%. Kemudian ada ketiga dampak nyata di kampus. Ini yang pertama adalah mencegah server down saat pengisian KRS serentak, kemudian menjamin kelancaran ujian daring berpusat dan video conference dosen. Nah, untuk yang ini kita bisa lihat di penjelasan ini bahwa sebenarnya ada sedikit solusi atau pembahasan mengenai apa dampak semua teknologi tadi ke quality of service. Nah, kombinasi ini adalah alat ganda dan protokol cerdas GLBP ataupun RSTP. Nah, tadinya ini membuat jeda saat kabel putus itu seperti yang di PPT hanya sekitar 8 milidetik, dan
fixed loss sekitar 0%. Nah, bisa kita ambil contoh dalam kampus kita, yaitu misalnya seperti contoh di PPT, yaitu arsitektur ini itu yang menjadi nyawa agar web SIGA itu tidak lumpuh saat ribuan mahasiswa melakukan login untuk ber-KRS. Kemudian contoh kedua itu agar ujian online itu tidak terputus di tengah jalan. Jadi ini bukan hanya infrastruktur, bukan lagi hanya pilihan, melainkan kewajiban untuk kampus-kampus modern. Nah, kemudian ada kesimpulan penting mengenai hack evaluability pada kampus modern. Nah, yang pertama adalah implementasi hack evaluability adalah kewajiban operasional, bukan sekedar opsi. Jadi dia itu penting untuk setiap kampus. Kemudian sinergi paripurna atau DRC, plus dia memiliki loading balancing (ISP) dan juga memiliki protokol GLBP plus RSTP, karena itu hasil dari analisis kami bahwa protokol GLBP itu dia sangat unggul karena memiliki jaringan yang cepat. Kemudian hasil akhirnya itu konsisten teknologi kampus seperti ini Universitas Dulako dapat melayani aktivitas akademik 24 jam non-stop tanpa interupsi kegagalan perangkat keras. Kemudian yang terakhir kita masuk ke kesimpulan. Jadi, GLBP terbukti lebih unggul dibanding VRRP dan HSRP. Kenapa? Karena mampu melakukan failover cepat sekitar 1,51 detik serta membagi beban secara otomatis dengan algoritma Robin sehingga semua router aktif bekerja optimal. Pada lapisan 2, penggunaan RSTP jauh lebih efektif dibanding STP karena mampu mempercepat pemulihan koneksi dari 30-50 detik menjadi hitungan milidetik sehingga tidak menyebabkan session timeout pada aplikasi kampus. Kombinasi redundansi fisik dan protokol yang responsif ini menjamin quality of service dalam kategori sangat baik dengan jeda maksimal hanya 8,12 ms dan 0% packet loss, sehingga layanan penting seperti KRS, ujian daring, dan rapat virtual tetap berjalan stabil tanpa gangguan. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.